Haleluya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, senang bisa ketemu lagi di morning prayer. Saya percaya bahwa Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Haleluya, baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mau mulai memuji Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di morning prayer ini. Haleluya, baik mari siapkan hatimu, kita mulai memuji Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami pakai waktu yang ada ini Tuhan, di pagi hari ini datang di hadapan Tuhan. Untuk berdoa bersama-sama Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rabakasya kata bayara labaya sikira labaya labaya. Amin, 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 amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun diriku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sering katakan seperti rusa yang haus. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Yes, yeah. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun hidupku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
kasih-Mu. Oh, kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, haleluya Lord, haleluya Lord Jesus. Kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. We worship You Lord, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, 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 haleluya. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Glory hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu, demikian juga kami Tuhan pagi hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, dengan semua pergumulan yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau bawa semuanya di bawah kaki-Mu, karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa melepaskan kami, menolong kami, meringankan beban kami, bahkan mengangkat sakit penyakit yang kami derita saat ini, ataupun masalah apapun itu yang kami alami saat ini, selain Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengenal hati dari setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah pagi hari ini Bapa. Engkau yang tahu Tuhan pergumulan masalah mereka Tuhan. Namun aku percaya Bapa bahwa tangan Tuhan terlalu kuat, tangan Tuhan terlalu perkasa untuk menolong kami. So mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat kedua tangan-Mu. Mari naikkan doa-Mu di hadapan Tuhan. Apapun yang Engkau alami saat ini, katakan semuanya di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kami dari masalah apapun. Bahkan Tuhan, kami percaya kondisi saat ini Tuhan, kondisi yang terjadi saat ini Tuhan, bukan di tempat kami saja, bukan di negara kami, di kota kami, di negara kami saja, bahkan di seluruh dunia mengalami hal ini saat ini Tuhan. Dengan adanya wabah, dengan adanya COVID ini, Bapak kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan berlalu. Tuhan akan menghalau wabah ini. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan kuat untuk menjaga kami. Tangan Tuhan yang perkasa itu melindungi kami anak-anak-Mu. Sehingga sampai wabah ini berlalu, kami semua ada dalam keadaan sehat. Kami kuat Tuhan, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi kami. Keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan. Bahkan Bapak kami percaya seluruh jemaat FCC dimanapun mereka berada, tangan-Mu melindungi mereka, tangan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Karena kalau kami ada hari ini, kalau kami hidup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Kami percaya semua akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya keadaan ekonomi bangsa ini saat ini akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya apa yang kami butuhkan Tuhan menyediakan buat kami. Bapa terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapak Ibu kalau Engkau ada pagi hari ini, Engkau masih bisa berdoa, Engkau masih bisa memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidupmu. So mari nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Amin. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Oh, ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Oh God, ku hidup karena kemurahan-Mu. Oh, ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Amin. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Maka kami percaya hari esok pun Tuhan akan memimpin kami, memberkati kami, melindungi kami. Bahkan kami yang sakit kami menerima mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Baik buat keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami punya dalam hidup ini. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Dan kami berharap, kami percaya bahwa setiap firman yang disampaikan, yang ditaburkan akan bertumbuh, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar dan yang mau melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, saya ucapkan shalom buat kita semua, di mana saja saudara berada. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang
pertama ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat kita semua. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Oke, sedikit latar belakang saya mau kasih tahu buat saudara semua bahwa agama Yahudi sangat menekankan kekudusan, sehingga mereka begitu menjaga diri mereka agar mereka tetap kudus di hadapan Tuhan dan berusaha untuk melakukan segala hukum, bahkan mereka cenderung mengagungkan hukum-hukum tanpa syarat. Artinya bahwa apapun itu tidak bisa menghentikan mereka, menghalangi mereka untuk melakukan hukum. Karena buat mereka, hukum-hukum itulah yang membuat mereka, menjadikan mereka kudus di hadapan Allah. Nah saudara, oleh karena itu mereka tidak boleh hidup bersama dengan orang-orang yang tidak kudus. Nah, siapa itu orang-orang yang tidak kudus di mata mereka atau di mata orang Yahudi? Orang yang tidak kudus di mata orang Yahudi adalah orang yang tidak menyembah Allah. Mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka yang terkena hukuman karena kutukan dari Allah atau najis. Nah, salah satu orang yang mereka jauhi adalah orang yang kena sakit kusta. Dan menurut pandangan mereka, menurut hukum yang di sana, bahwa orang yang mengalami sakit kusta adalah orang yang terkena kutuk dari Tuhan. Orang yang menentang Tuhan, orang yang melawan Tuhan, sehingga orang-orang tersebut mengalami sakit kusta dan dinyatakan bahwa mereka itu adalah orang yang tidak kudus. Nah, untuk itu orang yang sakit kusta itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Mereka dikucilkan, mereka dijauhi, bahkan mereka ditaruh di sebuah tempat di mana mereka tidak akan terkonek dengan orang-orang yang sehat-sehat pun. Bahkan saya katakan bahwa mereka ada di sebuah tempat yang saya sebut dengan lembah kematian. Karena di sana tidak ada lagi pengharapan buat orang-orang ini. Tidak ada lagi kehidupan buat orang-orang ini. Jadi ini bahasa saya bahwa mereka ada di lembah kematian. Nah, yang menjadi ironisnya saudara, akhirnya orang-orang ini tidak lagi diperlakukan sekali lagi seperti manusia. Tidak ada lagi tindakan kemanusiaan atas hidup mereka. Nah, dalam perikop ini Yesus ingin memanusiakan mereka yang tidak lagi dianggap manusia di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Saudara, saya tidak tahu bahwa mungkin kita pernah ada di dalam sebuah situasi yang seperti ini, ada di sebuah keadaan bahwa semua orang meninggalkan kita, semua orang sudah menganggap kita bukan lagi manusia. Tapi ingat baik-baik bahwa masih ada satu pribadi yang menganggap kita sebagai manusia, sebagai orang yang berharga, orang yang berguna, orang yang mulia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan ini yang Yesus lakukan, perlihatkan kepada orang kusta ini. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana orang kusta ini bisa mengalami kesembuhan? Bagaimana orang kusta ini bisa menembus batas kemustahilan dalam hidupnya? Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa kalau kita sakit, kita mengalami penyakit yang lain, itu kemungkinan untuk sembuh sangat mudah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena kita mudah untuk berjumpa dengan orang yang bisa menolong kita bisa begitu mudah berjumpa dengan dokter dan
kalau zaman itu mudah untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengalami yang namanya mujizat. Tapi tidaklah mudah buat orang yang sedang mengalami sakit kusta. Untuk itu saya katakan bahwa ini mustahil. Ini mustahil. Makanya judul renungan kita, tema renungan kita pagi hari ini adalah menembus batas kemustahilan. Nah, langkah-langkah apa yang bisa membuat kita atau membuat orang kusta ini bisa mengalami mujizat atau menembus batas kemustahilan dalam hidupnya? Saya percaya bahwa kita semua butuh yang namanya terobosan. Kita butuh yang namanya pemulihan. Kita butuh yang namanya kesembuhan. Tapi kadang-kadang bukan Tuhan yang tidak mau menyembuhkan kita. Bukan Tuhan tidak mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Tapi ada beberapa hal yang menghalangi kita, yang menghentikan kita. Nah, mari kita lihat apa yang membuat orang kusta ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, bisa menembus batas kemustahilan dalam hidupnya. Langsung saja kita lihat yang pertama adalah bahwa untuk mengalami mujizat, untuk menembus batas kemustahilan dalam hidup kita, yang pertama adalah cara pandang kita. Saya melihat bahwa beberapa minggu terakhir ini, gembala kita selalu berbicara tentang perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir, perubahan pola pikir. Dan saya sangat setuju bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu dimulai dari pola pikir kita. Cara pandang kita sangat berhubungan erat dengan pola pikir kita. Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa cara pandang adalah sebuah langkah pertama yang menentukan kita untuk mengalami mujizat, menembus batas kemustahilan dalam hidup kita. Mari kita lihat orang yang kusta ini. Saudara, orang kusta, mari kita lihat cara pandang orang terhadap orang kusta. Orang kusta itu, orang memandang bahwa orang kusta itu orang yang tidak berguna, orang berdosa, orang terkutuk, orang pembawa sial, pembawa malapetaka, dan lain sebagainya. Ini cara pandang manusia terhadap, cara pandang orang terhadap atau tentang orang sakit kusta ini. Nah, saudara bisa bayangin pada saat orang kusta ini mendengar cara pandang orang tentang dia. Setiap cara pandang orang terhadap orang kusta ini, itu semakin membunuh dia, semakin menghancurkan dia, semakin membuat dia tidak berdaya, membuat dia semakin terpenjara, membuat dia semakin terkubur. Dan ini yang menghentikan, ini yang menjadi tembok yang menghalangi orang kusta ini, yang membatasi orang kusta ini untuk mengalami mujizat. Nah, tapi yang kita lihat puji Tuhannya adalah orang kusta ini tidak termakan oleh semua cara pandang manusia tentang dia. Saya percaya kenapa orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan. Karena yang pertama, dia mengalami perubahan pola pikir. Cara pandang dia berubah. Dia memandang bahwa, dia menilai bahwa Tuhan tidak memandang dia seperti manusia memandang dia. Dia menilai bahwa Tuhan tidak menilai dia seperti manusia menilai dia.
Nah, ini yang menjadi kekuatan buat dia. Ini menjadi sebuah langkah pertama yang membuat dia bisa mengalami mujizat atau menembus batas kemustahilan dalam hidupnya. Saudara, cara pandang yang seperti ini membuat orang kusta ini tidak hanya mengalami kerusakan secara fisik, menurut saya, tapi dia juga mengalami kerusakan secara mental. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak hanya mengalami kerusakan secara fisik, tapi dia juga mengalami kerusakan secara mental. Dari setiap penilaian orang, dari setiap cara pandang orang terhadap dia, itu yang merusak mentalnya. Amin. Dan saya juga katakan bahwa ini adalah titik terendah dalam hidup orang kusta ini. Dia mengalami sebuah titik terendah dalam hidupnya. Saudara, saya kasih contoh saudara. Ada orang yang mengalami cacat secara fisik, tapi mereka berhasil dalam hidupnya. Mereka menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Mereka menjadi orang yang berguna dalam hidupnya. Karena mereka tidak mengalami kerusakan secara mental. Mereka tidak sakit mental. Tapi sebaliknya ada beberapa orang secara fisik sehat, secara fisik sempurna, tapi mereka gagal. Mereka tidak berguna. Karena sesungguhnya mereka mengalami cacat secara mental. Jadi yang paling berbahaya di sini adalah pada saat kita mengalami kerusakan mental. Pada saat kita mengalami kerusakan mental itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Saudara, dalam situasi begini, seperti orang kusta ini, bukan hanya cara pandang yang salah dari orang tentang dia, tapi ada kemungkinan dia juga bisa punya cara pandang yang salah tentang dirinya sendiri. Amin. Untuk itu ada 3 yang poin penting dalam poin pertama ini, bahwa saudara, kita tidak boleh hidup apa kata orang. Kita tidak boleh hidup apa penilaian orang tentang kita. Apa pandangan orang tentang kita. Kita juga tidak boleh dalam situasi seperti ini, kita juga tidak boleh hidup apa kata diri kita tentang kita. Apa penilaian kita terhadap diri kita. Apa cara pandang tentang diri kita sendiri. Sekali lagi, dalam situasi seperti ini, kita sendiri bisa salah menilai diri kita. Kita sendiri bisa salah memandang diri kita. Tapi satu hal yang harus saudara ketahui, hiduplah apa kata Tuhan tentang saudara. Hiduplah apa kata penilaian Tuhan tentang saudara. Dan ini yang dialami oleh orang kusta ini. Amin. Ini yang membuat orang kusta ini mengalami mujizat dalam hidupnya. Ini yang membuat orang kusta ini menembus batas kemustahilan dalam hidupnya. Karena dia melihat bahwa cara Tuhan memandang dia, cara Tuhan menilai dia tidak sama dengan manusia menilai dia. Amin. Catat baik-baik tadi bahwa saudara jangan hidup apa kata orang tentang saudara. Jangan hidup apa kata dirimu tentang dirimu, tapi hiduplah apa kata Tuhan tentang diri saudara. Ini adalah poin yang pertama. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Sebagaimana kita memandang diri kita, sebagaimana kita menilai diri kita, kita akan menjadi seperti itu. Demikianlah hidup kita. Untuk itu,
Di poin yang pertama, saya sekali lagi mengajak saudara untuk kita perlu mengawasi pikiran kita. Kita perlu mengawasi cara pandang kita. Karena ini akan menentukan perubahan, pemulihan, kesembuhan, terobosan demi terobosan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana orang kusta ini, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami atau menembus setiap batas-batas kemustahilan dalam hidup kita. Yang kedua adalah berani mengambil resiko. Di ayat yang ke-40 dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Saudara, saya sudah kasih tahu di awal bahwa seorang yang sakit kusta itu adalah orang yang dikucilkan. Orang yang hidupnya penuh dengan resiko. Dan resiko yang terberat adalah mereka bisa dirajam sampai mati. Ada aturan yang memagari mereka. Baik aturan tradisi, aturan budaya, bahkan agama memagari mereka. Saudara, ini orang kusta ini tidak secara tiba-tiba ada di depan Yesus. Ya. Karena tempat dia jauh, mereka di tempat yang dikucilkan, dan saya percaya bahwa itu tempat itu jauh dari perkotaan. Nah, untuk sampai di depan Yesus itu butuh sebuah proses perjalanan yang cukup jauh. Banyak resiko-resiko yang orang ini harus alami dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus. Dia harus bertemu dengan sekian banyak orang sebelum berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara, mari kita bayangkan apa yang akan terjadi, apa yang dia alami dalam perjalanan dia dari tempat dia dikucilkan untuk sampai kepada Yesus, sampai di depan Yesus. Dia akan dihina, dia akan diejek, akan dikata-katain. Bahkan saudara tahu, orang ini, orang-orang seperti mereka ketika terlihat di tempat umum, mereka akan diteriaki najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sehat ini atau orang-orang yang normal ini tidak boleh berdekatan dengan mereka, apalagi bersentuhan dengan mereka. Karena itu akan mengakibatkan mereka menjadi tidak kudus. Jadi saudara bisa bayangin, bukan hanya ejekan, bukan hanya fitnaan, tapi resikonya adalah mereka bisa mengalami kematian. Poin yang kedua adalah orang kusta ini berani mengambil resiko. Saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada resikonya. Saya sering bilang, saudara tidak menikah resiko, ada resikonya. Saudara menikah juga ada resikonya. Apa saja yang saudara sebut, semua pasti ada resikonya. Dan saya lebih katakan di sini bahwa mengambil sebuah resiko adalah sebuah tindakan iman yang nyata. Saya percaya pada saat orang kusta ini mendengarkan tentang Yesus, itu mengubah cara pandang dia. Yang pertama, pada saat dia mendengarkan Yesus, dia punya iman. Lahir sebuah iman dalam hatinya. Ini yang saya katakan bahwa dia mengambil sebuah langkah iman. Ini adalah langkah iman.
kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita perlu sebuah tindakan iman yang nyata. Makanya saya katakan bahwa sebenarnya terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidup kita hanya diperlukan sebuah tindakan iman yang nyata. Maka saudara akan mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia berani ambil resiko. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah sebuah tindakan iman yang nyata. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Langkah pertama baik. Orang kusta ini mengalami perubahan cara pandang. Cara pandang dia tentang dirinya berubah. Kedua, dia itu tidak cukup, tapi yang kedua, dia perlu mengambil sebuah langkah iman. Dia harus berani mengambil resiko. Makanya firman Tuhan katakan tadi, bahwa iman tanpa perbuatan. Tadi dalam bahasa saya, cara pandang yang berubah tanpa perubahan, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu tidak bisa membuat perubahan. Itu tidak bisa membuat terobosan. Jadi yang kedua adalah kita perlu mengambil sebuah risiko. Berani mengambil risiko. Mari kita belajar dari orang kusta ini. Dia berani mengambil risiko. Dan saya katakan sekali lagi bahwa ini adalah sebuah tindakan iman yang nyata. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Yang ketiga, untuk mengalami terobosan, untuk menembus batas kemustahilan, untuk mengalami mujizat Tuhan. Langkah ketiga adalah, mari kita baca di ayat yang ke-41. Maka tergerak, masih ayat 40, ayat 40, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini poin yang terakhir adalah poin yang penting. Semuanya penting, tapi saya tutup dengan poin ini. Ini penting karena ini berurusan dengan kedalaman kita, berurusan dengan dalamnya kita. Saudara mesti bedakan antara ketaatan dan penundukan diri. Taat dengan penundukan diri. Tuhan tidak mau kita hanya taat, tapi yang Tuhan mau kita punya penundukan diri di hadapan Tuhan. Penundukan diri adalah bicara sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan hanya kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah sikap hati yang benar. Oke? Jadi di poin yang ketiga ini, bahwa kita tidak cukup punya cara pandang yang benar, kita tidak cukup berani mengambil resiko, tapi yang ketiga adalah kita mesti punya sikap hati yang benar. Lihat perkataan orang ini. Dia bilang begini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Wah, ini ada sebuah statement yang menarik di sini, saudara, yang menunjukkan sikap hati orang ini. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, pada saat dia berhadapan dengan Yesus, dia tidak menyuruh Yesus untuk menyembuhkan dia. Tapi dia berkata bahwa kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.
Ini menunjukkan sebuah sikap hati, kerendahan hati. Ini sering terjadi. Kadang-kadang kenapa kita tidak mengalami mujizat dalam hidup kita? Kadang-kadang kita tidak mengalami terobosan. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong saudara. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong saudara. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi karena sikap hati kita yang salah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita datang, kita seperti bos. Kita menyuruh Tuhan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, dan lakukan ini. Kalau kita membawa sikap hati seperti ini, maka saya bilang, mujizat akan jauh dari saudara. Terobosan akan jauh dari kita. Saudara tahu, orang yang sikap hatinya sombong, itu adalah musuhnya Tuhan. Dan kalau kita adalah musuhnya Tuhan, apa yang bisa kita terima dari Tuhan? Jadi bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita, tapi kesombongan kita, sikap hati kita yang tidak baik itu, tidak benar itu, yang menghentikan setiap mujizat, setiap berkat, setiap pemulihan, setiap terobosan yang terjadi dalam hidup kita. Saya suka dengan perkataan orang ini. Dia katakan bahwa kalau engkau mau, dan saudara baca di sana, pada saat orang ini berkata seperti itu, jatuhlah belas kasihan dari Yesus terhadap orang ini. Ayo, mari kita belajar untuk memiliki sikap hati seperti orang kusta ini. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, pada saat saudara berdoa kepada Tuhan, yang bisa kita katakan, biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Sama seperti doa Yesus di Getsemani. Dia katakan kepada Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Nah, kadang-kadang kenapa kita tidak bisa menembus batas-batas kemustahilan dalam hidup kita? Karena hati kita congkak di hadapan Tuhan. Karena hati kita sombong di hadapan Tuhan. Mari kita belajar. Dalam situasi yang seperti ini, dalam keadaan seperti hari-hari ini, kita perlu 3 hal ini dalam hidup kita. Yang pertama, cara pandang kita harus berubah. Kemarin saya bersyukur dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita, bahwa pemikiran yang besar, perubahan pola pikir, pemikiran yang berubah, pemikiran yang besar akan membuat kita, membawa kita melakukan perkara-perkara yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Pemikiran yang besar akan membuat kita, akan mendatangkan orang-orang yang besar dalam hidup kita. Kekuatan yang besar dalam hidup kita. Pemikiran yang besar akan mengalami hasil demi hasil yang besar, keberhasilan demi keberhasilan yang besar dalam hidup kita. Untuk itu, pagi hari ini, 3 poin ini, mari kita terapkan dalam hidup kita. Kita hidupkan dalam hidup kita. Kalau saudara mau mengalami terobosan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau saudara mau menembus setiap batas kemustahilan dalam hidup saudara. Saudara, mujizat kesembuhan, mujizat apapun itu, masih terjadi sampai hari ini. Bahkan saya mau katakan saudara,
bahwa Tuhan ingin menggunakan saudara menjadi alatnya Tuhan. Ingat bahwa setiap mujizat, setiap terobosan, setiap berkat-berkat yang saudara alami dalam hidup saudara, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya agenda di balik itu semua. Bahwa Tuhan mau setiap mujizat, terobosan yang kita alami, Tuhan mau kita menjadi alatnya Tuhan. Akhir dari renungan kita pagi hari ini. Cara pandang yang benar ditambah dengan berani mengambil resiko, ditambah dengan sebuah tindakan iman yang nyata, ditambah lagi dengan sikap hati yang benar, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Demikian firman Tuhan, renungan buat kita pagi hari ini. Dan saya berharap firman Tuhan, renungan kita pagi hari ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman ini memerdekakan setiap kami. Setiap cara pandang kami di hadapan Tuhan. Mengubah kami, berubah dalam cara pandang kami. Biar setiap firman perkataanmu mengubah setiap cara pandang kami. Biarlah firman-Mu, setiap perkataanmu menjadi iman dalam hidup kami. Setiap firman-Mu, setiap perkataanmu membentuk hati kami menjadi hati yang taat, menjadi hati yang rendah hati di hadapan Engkau, Tuhan. Dan saya percaya ketika ketiga hal ini terjadi dalam hidup kami, maka mujizat adalah bagian kami. Maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami akan menembus setiap batas-batas kemustahilan dalam hidup kami. Apapun itu yang mungkin bagi manusia tidak mungkin, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan, bagi kami bersama dengan Tuhan, itu sangat mungkin dan itu tidak mustahil. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur atas hari ini. Haleluya, amin.